Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Ayu Lestari, biasa dipanggil Rani. Asal instansinya itu dari Kabupaten Muna Barat, unit kerja backup SDM. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu cybercrime, kenapa hal itu menjadi cukup menarik untuk dibahas pada video ini, dan juga apa-apa saja solusi mengenai cybercrime ini. Jadi, cybercrime itu merupakan kejahatan di bidang siber yang merupakan salah satu contoh dari isu kontemporer. Jadi, sebelum saya jauh membahas mengenai cybercrime, saya bahas dulu apa sih itu isu. Jadi, isu itu secara garis besarnya merupakan satu topik atau satu peristiwa yang tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas kebenarannya, atau bisa dikatakan sebagai kabar burung yang sangat menarik perhatian khalayak ramai dan perhatian publik, atau dapat juga dikatakan sebagai kesenjangan atau gap antara harapan dan kenyataan. Sedangkan kontemporer merupakan suatu hal yang baru atau suatu hal yang modern. Jadi isu kontemporer itu merupakan suatu isu yang belum terpecahkan hingga sekarang, yang menyangkup segala aspek kehidupan secara global, baik ekonomi, politik maupun sosial. Nah, pada video kali ini tuh saya memilih cybercrime sebagai salah satu dari jenis isu kontemporer yang ada saat ini. Meskipun memang ada banyak lagi contoh lain seperti narkoba, radikalisme, korupsi, dan lain sebagainya. Namun pada video ini saya memilih untuk membahas mengenai cybercrime. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah nonton suatu film dokumenter di Netflix yang berjudul Cyber Hell Exposing an Internet Horror. Jadi film dokumenter ini menceritakan tentang suatu kejadian yang terjadi di Korea Selatan, di mana beberapa perempuan dijadikan sebagai budak seks untuk suatu grup Telegram, di mana setiap orang yang ingin join ke grup Telegram ini harus berbayar sekian won ke admin dari grup ini. Nah, tidak hanya itu, data pribadi para perempuan yang sebagai katakanlah budak seks ini digunakan sebagai alat ancaman kepada mereka jika mereka ingin melaporkan ke polisi, atau jika ingin mereka menyudahi ini atau kabur dari admin grup Telegram ini. Tidak hanya itu saja, tentu masih banyak lagi kejahatan-kejahatan di bidang siber ini, diantaranya seperti pencurian data pribadi, pencurian uang. Nah, ini juga sangat berkaitan dengan pencurian data yang digunakan sebagai alat ancaman. Nah, secara umum itu penyebab terjadinya kebocoran data itu, yang pertama karena kesalahan konfigurasi software. Kemudian penipuan melalui rekayasa sosial atau social engineering. Yang ketiga itu password atau kata sandi yang sama yang sering digunakan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah kerentanan perangkat lunak. Dan ini memang banyak terjadi sekitar kita, bahwa kita memang condong menggunakan aplikasi yang gratis ketimbang mengupgrade-nya ke berbayar. Kenapa sih kita tidak mau berbayar? Padahal perlu diketahui teman-teman bahwa aplikasi berbayar itu kita membayar bukan hanya aplikasinya toh, tapi kita membayar perlindungan datanya kita. Bukan hanya tentang fasilitas yang akan kita dapat, bukan tentang hanya fitur-fitur yang lebih upgrade, up to date, dan lain sebagainya, tetapi pentingnya itu perlindungan data. Bahkan Mark Zuckerberg pernah bilang bahwa di masa depan itu senjata sudah tidak berlaku, tapi data digunakan sebagai senjata paling ampuh untuk mengalahkan manusia, mungkin satu negara atau lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan ASN, tentulah perlindungan data itu memang sangat-sangat diperlukan. Dalam hal ini terkait dengan unit kerja saya sendiri, yaitu BKP SDM. Memang pada kenyataannya itu kebanyakan komputer atau laptop-laptop yang ada di sana itu masih menggunakan aplikasi yang gratis, atau bahkan juga belum memiliki akun Microsoft sendiri pada perangkatnya. Nah, pada kesempatan kali ini tuh saya sangat menyarankan bahwa adanya pengadaan aplikasi berbayar pada setiap unit-unit pada setiap unit laptop atau unit komputer yang ada di setiap kantor, karena memang aplikasi berbayar itu kembali ke yang saya bilang tadi, bahwa aplikasi berbayar itu bukan hanya tentang fitur yang dibeli, tapi juga tentang keamanan data.
Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa BKPSDM itu mengolah banyak data kepegawaian, dan memang data-data kepegawaian itu sangat sensitif, sehingga sangat perlu untuk disimpan ke tempat yang lebih terjamin seperti Microsoft yang berbayar, atau Google Drive yang berbayar, atau OneDrive dan sebagainya yang berbayar. Demikian video dari saya, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Mungkin teman-teman kalau ada yang suka dengan video ini silahkan like, tidak perlu subscribe karena aku tidak perlu subscriber, ini hanya tugas. Oke, thanks, bye bye guys.